Jadi pekan lalu kita juga mengangkat tema ini dan pekan ini kita mengangkatnya kembali, terutama karena kita melihat bahwa alasan-alasan di balik usulan atau judicial review yang diajukan oleh Partai Gelora ini perlu dielaborasi lebih jauh lagi dengan menghadirkan pikiran-pikiran pembanding. Terutama sebenarnya kita mengharapkan dari Bang Hadar pada kesempatan ini, terutama karena beliau memang ini bidangnya ya. Jadi beliau bisa bicara banyak dari sisi pengalamannya, tapi juga Prof. Jimli yang sebenarnya salah satu otak di balik lahirnya Mahkamah Konstitusi ya. Kita membahasnya kembali karena kita concern betul bahwa Pemilu 2024 yang akan datang mempunyai momentum historis yang penting bagi kita karena memang kita dalam proses pematangan demokrasi selama masa reformasi dari tahun 98 sampai sekarang. Tahun 2024 yang akan datang, usia reformasi kita itu akan berumur 26 tahun. Jadi semua uji coba yang kita lakukan selama beberapa kali pemilu selama masa reformasi ini seharusnya memang berujung pada pematangan prosedural dan juga pematangan kualitas demokrasi kita. Judicial review yang kita lakukan sekarang ini, kalau di pekan lalu kita fokus pada sisi politiknya, saya kira sekarang kalau Pak Jimli ada nanti mungkin beliau bisa memberikan perspektif legalnya. Tapi Bang Hadar pada kesempatan ini mungkin bisa memberikan pandangan dari perspektif pengalaman beliau dalam proses penyelenggaraan pemilu. Intinya adalah bahwa kita ingin mengembalikan pemisahan antara Pileg dan Pilpres pada pemilu 2024 yang akan datang tanpa merubah makna keserentakan yang ada karena semuanya kita anggap berlangsung pada tahun yang sama. Tetapi pikiran dasar dari ide ini adalah bahwa dukungan kepada calon presiden 2024 yang akan datang seharusnya memang lahir dari suara aktual pemilu legislatif pada tahun 2024 yang sama, bukan hasil pemilu 2019 yang lalu. Kita sudah melihat bahwa alasan-alasan yang menyebabkan dulu MK menerima mengabulkan permintaan pemisahan ini seperti yang diusulkan oleh Pak Effendi Ghazali dulu sebenarnya terbukti tidak apa namanya eh, tidak tercapai seperti yang menjadi alasan tuntutannya itu. Hampir semua alasan-alasannya dan mungkin nanti Pak Said bisa mengungkapkannya lebih detail nanti soal ini. Tetapi intinya bahwa alasan-alasan yang membuat MK dulu menerima gugatan Pak Effendi Ghazali, kalau nggak salah 2018 ya, ini ternyata tidak terbukti dan dengan demikian kita ingin mengembalikan format pemilihannya lagi kepada bentuk pemisahan tetapi dilakukan pada tahun yang sama sehingga sebenarnya MK tidak perlu melakukan perubahan pada tafsir tentang makna keserentakan itu. Tapi sekali lagi itu kira-kira filosofi dasarnya bahwa kita menginginkan dukungan utama dari calon presiden yang akan datang benar-benar berasal dari suara aktual pemilu legislatif tahun 2024 yang akan datang. Karena itu kita ingin pada kesempatan ini pekan kedua kita membahas tema ini, mendapatkan elaborasi yang lebih jauh lagi, mudah-mudahan publik semakin memahami kenapa Partai Gelora mengajukan judicial review ini. Ada satu catatan saya bahwa kali ini ada begitu banyak gugatan di
MK, tapi sebagian besar gugatan baik yang individu, kelompok ataupun partai politik yang diajukan ke MK yang berhubungan dengan pemilu 2024 lebih banyak berhubungan dengan ide 0% ya, Pilpres 0%. Tapi seperti yang saya katakan beberapa bulan yang lalu bahwa Partai Gelora punya rencana mengajukan 3 judicial review. Satu adalah pemisahan pileg dan pilpres, yang kedua adalah parliamentary threshold dan juga presidential threshold. Tapi kita memulai dari pemisahan pileg dan pilpres ini karena menurut saya dan ini menurut teman-teman di Gelora secara umum ini jauh lebih fundamental daripada dua isu yang lainnya yang berhubungan dengan threshold baik parliamentary maupun presidensial. Mudah-mudahan dialog kita sore hari ini dengan menghadirkan Prof. Jimli dan juga Bang Hadar ini akan menjadi kombinasi elaborasi antara pendekatan legal dan pengalaman implementasi model-model pemilihan selama kita memasuki masa reformasi ini. Saya kira demikian. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, juga teman-teman media yang sudah hadir di sini dan seluruh sahabat Gelora yang menyaksikan acara ini melalui streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita ini kan relatif sama-sama terlibat di reformasi sejak awal ya. Pak Hadar sebagai orang di concernnya di LSM sampai masuk ke KPU, saya sendiri sebagai pelaku. Concern saya dari awal adalah bagaimana bersamaan dengan waktu kita melakukan satu proses pematangan demokrasi. Salah satu indikator pematangan demokrasi itu adalah manakala kita secara sistematis beralih dari demokrasi prosedural kepada demokrasi kualitatif. Maksudnya adalah bahwa semua prosedur dalam sistem politik kita atau sistem kepemiluan kita secara spesifik benar-benar melahirkan satu output yang memang menjadi tujuan utama pemilihan itu. Jadi misalnya pemilihan anggota legislatif seharusnya kan menghasilkan kumpulan akal-akal Indonesia yang akan menjadi akal kolektif kita sebagai bangsa. Iya kan? Makna bahwa seseorang menjadi lawmaker, pembuat undang-undang, adalah bahwa dia mewakili akal bangsa kita secara kolektif. Begitu juga ketika dia masuk di cabang eksekutif, seharusnya proses pemilihan kita ini mau pilpres ataupun pilkada benar-benar menghasilkan pemimpin yang terbaik yang yang dibutuhkan oleh bangsa. Atau dengan kata lain bahwa prosedur kepemiluan kita itu harus benar-benar memberikan ruang bagi munculnya akal-akal kolektif Indonesia atau navigator terbaik bagi bangsa kita dalam cabang eksekutif. Kira-kira itu kan filosofinya kan seperti itu Bang Hadar ya. Waktu saya di pimpinan, waktu Bang Hadar dulu di KPU, salah satu idenya dulu ketika ada ide untuk membuat gedung DPR dulu ya, walaupun tidak jadi gitu ya, bahwa salah satu isi dari gedung besar itu seharusnya adalah perpustakaan nasional, karena perpustakaan nasional terbesar seharusnya itu disimpan di situ. DPR. Karena kan mewakili akal kolektif kita sebagai bangsa, kan begitu ya kira-kira. Ya. Tapi sekarang kalau kita lihat prosedur kita ini yang punya satu anomali antara prosedur yang kompleks, yang rumit, dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah. Jadi kalau tadi Bang Hadar menyebutkan misalnya suara tidak sah kita itu 11%. Ya kan? Ya.
Kalau 11% ini di Singapura, angkanya jadi kecil nominalnya. Tapi begitu dibawa ke Indonesia, jadi 17 juta. Ini bahkan 3 kali, masih lebih besar lagi dari Singapura. 17 juta itu satu negara. Iya kan? Siapa yang bisa kita blame untuk itu? Siapa yang bisa kita salahkan untuk itu? Artinya kan kalau sebagaimana dalam survei ada margin error gitu ya. Dalam sistem kan juga dalam satu prosedur pasti juga ada errornya, ada toleransinya kan. Tapi kalau errornya sampai sebesar ini kan maknanya ada masalah dalam sistemnya, dalam prosedurnya. Artinya kita membuat satu mekanisme, satu prosedur yang tidak kompatibel dengan tingkat pendidikan masyarakat. Dan itu yang menjelaskan kenapa suara tidak sah itu bisa begitu besar. Kalau 17 juta itu diekuivalenkan kepada jumlah kursi di DPR, bisa berapa kursi itu? Siapa yang mewakili mereka itu kalau begitu ya Bang ya? Iya kan? Iya. Itu bukan angka yang kecil. Nah ini juga salah satu alasan mengapa satu prosedur seharusnya seperti itu. Ukuran bahwa prosedur itu baik atau tidak adalah bahwa dia membantu pencapaian outputnya. Nah ini kira-kira sisi filosofis mengapa kita ini di Partai Gelora sebenarnya alasan dibalik judicial review ini juga adalah mendorong proses pematangan demokrasi, di mana kita melakukan satu transformasi secara sistematis dari demokrasi prosedural kepada demokrasi kualitatif. Salah satu ide dulu yang melatar belakangi keserentakan ini dan juga termasuk dengan pilkada kan ide tentang penyederhanaan, simplifikasi. Ya. Tapi tidak semua yang simpel itu secara otomatis membantu mencapai outputnya. Yeah. Kan persoalannya di situ kan. Kita mensimplifikasi prosedur tampaknya, tetapi mengorbankan intinya, mengorbankan tujuannya. Dan 17 juta suara ini kan adalah korban dari satu prosedur yang ingin disimplifikasi, tetapi merusak pencapaian tujuannya. Ini kalau pakai bahasa fikih ini makosidnya ini jadi. Makosid syariah gitu ya. Makosid syariahnya ini ya. Iya kan? Baik. Sama kalau misalnya orang mau bangun tahajud, tapi sebenarnya masih ngantuk dia kan. Tidur lagi dong. Iya kan, artinya dia sholat pun juga tidak banyak, dia tidak mencapai tujuan dari sholatnya. Iya. Atau misalnya kita membangunkan orang sholat dengan cara yang membuat dia marah. Akhirnya dia sholat tapi dalam keadaan marah, dia tidak mendapatkan tujuan sholatnya itu gitu. Iya. Ini sama gitu, kita menyelenggarakan pemilu, tampaknya menyederhanakan, tapi kita merusak proses pencapaian tujuannya. Nah, kira-kira ini yang ini concern saya adalah concern saya dan kita di Partai Gelora ini adalah mendorong secara sistematis proses pematangan demokrasi di mana kita melakukan transformasi yang sistematis dari demokrasi prosedural kepada demokrasi kualitatif. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ya kepada kedua narasumber kita, Bang Hadar dan juga Pak Said Salahuddin atas kontribusinya yang luar biasa mencerahkan dialog kita sore hari ini. Saya kira karena tujuan kita melampaui kepentingan sempit Partai Gelora kepada satu tujuan yang lebih besar yang untuk kepentingan bangsa kita, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu melakukan pematangan demokrasi secara terus-menerus dengan melakukan perbaikan pada prosedur secara berkesinambungan, sehingga semua prosedur kita itu mengalami reformasi atau perubahan secara sistematis menuju demokrasi kualitatif dengan menghasilkan output yang kita inginkan dari penyelenggaraan pemilu.
Saya tidak melihat ada kendala waktu yang terlalu berlebihan di sini bagi MK untuk mengambil keputusan, karena secara teknis sebenarnya begitu MK memutuskannya, walaupun sudah ada apa namanya ajuan tahapan penyelenggaraan pemilu dari KPU, sebenarnya ini tidak akan merubah banyak secara teknis ya. Karena kan lebih banyak kan proses pencetakan suara kan kertas suara kan tidak dilakukan sekarang kan. Ya. Bukannya kan nanti di ujung kan. Hmm. Setelah verifikasi data pemilih semuanya selesai, data caleg juga semuanya selesai dan seterusnya baru nyetak. Artinya sebenarnya ada kelonggaran dari sisi waktu untuk mengambil kalau misalnya MK mengambil keputusan untuk melakukan adaptasi terhadap keputusan MK itu. Jadi dari sisi itu saya sebenarnya tidak terlalu ragu karena secara teknis gampang dikelola. Apa yang lebih penting menurut saya adalah bahwa pemilu 2024 yang akan datang itu menandai 26 tahun usia reformasi kita. Menandai 26 tahun proses pembelajaran demokrasi kita. Dan seperti yang saya katakan dalam beberapa kali Gelora Talk sebelumnya, bahwa pemilu 2019 adalah pemilu yang terburuk sepanjang masa reformasi. Karena inilah pemilu dengan korban yang paling banyak. Dan semua asumsi tentang tujuan-tujuan dari keserentakan itu memang terbukti tidak tercapai gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita kembali kepada peristiwa pemilu tahun 55 ya, malu betul kita ini sebagai bangsa modern menyelenggarakan pemilu dengan mengorbankan nyawa begitu banyak. Saya tidak bisa membayangkan bahwa untuk setiap satu kursi di DPR RI ada hampir 2 nyawa. Bayangkanlah Anda duduk di atas tengkorak-tengkorak itu. Nggak tega kita duduk di situ, apalagi terima gaji dalam jumlah yang besar. Iya kan? Tetapi kan itu menunjukkan kualitas kita sebagai bangsa. Bagaimana mungkin kita menyelenggarakan satu pesta, tapi berujung takziah? Iya kan? Nah, kira-kira inilah tujuan besar kenapa kita melakukan judicial review ini, dan saya juga percaya bahwa hakim-hakim MK kita akan memandang judicial review yang diajukan oleh Partai Gelora ini dengan seksama, juga dengan bijaksana itu. Kita tidak perlu menekan mereka untuk menerima gugatan kita, karena kekuatan dari gugatan ini justru pada rasionalitasnya sendiri. Itu alasan utama menurut saya yang akan menjadi alasan mengapa insya Allah gugatan ini akan diterima. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Hadar, Pak Said, juga teman-teman media, dan seluruh sahabat Gelora yang mengikuti acara ini secara streaming. Juga tentu saja kepada host kita, Pak Magdur. Terima kasih untuk panduannya dalam mengelola diskusi kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.